Helikopter Israel kembali menyerang Lebanon dengan menembakkan roket di perbatasan Lebanon. Serangan itu mengakibatkan asap membumbung tinggi di Lebanon Selatan. Israel juga melancarkan sejumlah serangan udara dan menghantam pinggiran kota Beirut, serta memutus perbatasan utama antara Lebanon dan Suriah. Hal ini mengakibatkan puluhan ribu orang melarikan diri dari serangan Israel terhadap kelompok Hizbullah. Hampir 2.000 warga Lebanon, termasuk Hizbullah dan warga sipil, meninggal dunia. Tak hanya itu, sekitar 1,2 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka sejak Israel meningkatkan serangannya pada akhir September untuk melumpuhkan Hizbullah. Sementara itu, UNICEF menyebut ratusan anak-anak terbunuh atau terluka di Lebanon. Anak-anak dan keluarga kini tinggal di jalanan atau di tempat penampungan meninggalkan rumah mereka. UNICEF menyerukan gencatan senjata segera demi kemanusiaan dan memastikan perlindungan warga sipil, anak-anak, pekerja kemanusiaan, dan tenaga kesehatan. Israel telah melancarkan serangan darat ke Lebanon untuk melawan Hizbullah dan juga serangan di Gaza. Kini sebanyak lebih dari 41.000 warga Palestina tewas di Gaza dan hampir 2.000 orang tewas di Lebanon. Kembali di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Asri Gunawan. Saudara, serangan Israel terhadap sebuah masjid di jalur Gaza pada Minggu dini hari menewaskan sedikitnya 19 orang. Sementara itu Israel meningkatkan pengebomannya di Gaza Utara dan Beirut Selatan. Serangan di Gaza menghantam sebuah masjid tempat para pengungsi berlindung di dekat rumah sakit utama di kota pusat Deir al-Balah. Israel masih memerangi Hamas di Gaza hampir setahun setelah serangannya pada 7 Oktober dan telah membuka front baru melawan Hizbullah di Lebanon yang telah saling tembak dengan Israel di sepanjang perbatasan sejak perang di Gaza dimulai. Israel juga berjanji akan menyerang Iran sendiri setelah Iran meluncurkan serangan rudal balistik ke negara itu pada Minggu lalu. Yang telah mengevakuasi 40 warga negara Indonesia dan 1 warga negara asing dari Lebanon. 41 warga yang dievakuasi tersebut kini telah berada di Amman, Jordania. Evakuasi 40 WNI dan 1 WNA ini dilakukan Kemenlu melalui jalur darat dari Beirut, Damaskus, dan Amman. Saat ini masih ada 116 WNI yang masih tinggal menetap dan belum memutuskan dievakuasi dari Lebanon. Kementerian Luar Negeri mengimbau WNI di Lebanon untuk tidak menunda proses evakuasi karena eskalasi konflik semakin memanas.
Gelombang kelima evakuasi warga negara Indonesia melalui jalur darat dari Beirut, Damaskus, dan kemudian Amman, alhamdulillah telah berada di kota Amman, Yordania, dengan selamat dan aman. Jadi saat ini total warga negara kita yang sudah kita evakuasi melalui jalur darat dalam 2 gelombang ada 40 warga negara Indonesia plus 1 warga negara asing, spouse dari warga negara Indonesia, dan ke-41 evakui tersebut sudah berada aman dan selamat di kota Amman, Yordania. Sementara itu, saudara, kelompok Hamas menyebut salah satu komandannya tewas beserta keluarganya dalam serangan Israel di sebuah kamp pengungsi di Lebanon Utara Sabtu waktu setempat. Serangan di wilayah Lebanon Utara itu jadi yang pertama sejak perang di Gaza berkecamuk pada 7 Oktober 2023. Sebelumnya Israel telah berulang kali menargetkan pemimpin sayap militer sebuah organisasi Islam tersebut di Lebanon. Sementara itu, organisasi PBB yang bertugas untuk kesejahteraan darurat anak dunia, UNICEF, yang terbunuh dan terluka di Lebanon. Anak-anak dan keluarganya kini tinggal di jalanan atau di tempat penampungan. UNICEF menyerukan gencatan senjata segera demi kemanusiaan dan memastikan perlindungan warga sipil, anak-anak, pekerja kemanusiaan, dan tenaga kesehatan. Israel telah melancarkan serangan darat ke Lebanon untuk melawan pejuang Lebanon Hizbullah. Kini, sebanyak lebih dari 41.000 warga Palestina tewas di Gaza dan hampir 2.000 orang tewas di Lebanon. نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات عسكرية. الأولى استهدفت سفينة كورديليامون النفطية البريطانية في البحر الأحمر، وتم استهدافها ب8 صواريخ باليستية ومجنحة وطائرة مسيرة وزورق مسير، وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة إصابة بالغة بفضل الله. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya. Jadi sorotan, saudara, hujan lebat mengakibatkan banjir bandang dan tanah longsor melanda Bosnia. Sedikitnya 16 orang tewas akibat bencana ini. Tim penyelamat masih melakukan pencarian terhadap korban banjir bandang dan longsor di Donja Jablanica, Bosnia. Upaya pencarian dilakukan dengan turut mengerahkan alat berat. Banjir bandang dan longsor yang melanda sebagian wilayah Bosnia pada Jumat malam mengakibatkan sedikitnya 16 orang tewas dan beberapa lainnya terluka. Ne znam, je jedna katastrofa. Svi su pomislili da je pukla brana u Jablanci. Desilo se sve u jednom kratkom vremenu gdje je narod spavao, to je bilo 1:30, tako da su svi bili iznenađeni i desilo to što je desilo sa mnogo žrtava i materijalna